ini. Coba kasih tau Indri. Ini Kak Indri, grafik motor kita mendatar banget sejak konten beasiswa kemarin dirilis. Kayaknya penonton kita kurang suka deh Kak sama konten yang terlalu serius gini. Tapi kan itu info penting buat mahasiswa baru. Ini akun resmi kampus. Konten kita memang wajib edukatif, bukan cari sensasi. Edukasi juga perlu strategi kali Indri. Nih, kalian lihat. Semalam grup angkatan lagi rame gara-gara berita yang viral kemarin. Wah, ini tentang Nisa ya Kak, maba ilkom yang dituduh menjual kunci jawaban untuk bayar UKT itu ya Kak? Wah, Cut, itu baru rumor anonim di base kampus. Belum ada data valid juga. Nisa 2 hari nggak masuk kuliah, disindir teman-temannya gara-gara itu. Justru itu poinnya Indri. Kita undang dia, kita kasih panggung klarifikasi, terus kita ganti judulnya eksklusif skandal maba ilkom yang jual kunci jawaban. Terus nanti nama kita terkenal deh di kampus. Tapi Kak Zahwa, apa nggak terlalu beresiko buat nama baik Nisa? Betul itu Cut, itu namanya memanfaatkan masalah orang lain demi eksploitasi penonton. Tenang aja lah Indri. Aku kan ini host profesional. Nanti pertanyaannya aku kemas kayak jurnalisme investigasi yang keren. Jadi Cut, besok siapkan kameramu, kita ambil malam ini. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di podcast Suara Mahasiswa. Hari ini kita kedatangan tamu yang lagi viral di lingkungan kampus. Oke, langsung saja kita panggilkan Nisa, mahasiswa ilmu komunikasi. Halo Nisa, apa kabar? Halo Kak Zahwa, kabar saya baik. Terima kasih ini udah mengundang saya untuk meluruskan masalah kemarin. Oke, luar biasa sekali Nisa. Oke, kita langsung saja ya ke intinya. Di luar sana beredar nih banyak rumor bahwasannya Nisa adalah dalam membalik bocornya soal ujian kemarin. Apa itu benar Nisa? Itu nggak benar Kak. Saya hanya membantu mengetik rangkuman bersama teman-teman, bukan membocorkan kunci jawaban. Tapi banyak bukti screenshotan mahasiswa mengirimkan uang ke rekening pribadi kamu Nisa. Jadi kalau bukan itu uang dari hasil kamu jual soal ujian, maka mau apa itu? Jangan-jangan kamu ada yang memberikan sesuatu nih. Itu uang patungan untuk mencetak hasil rangkuman Kak. Kenapa pertanyaan Kak Zahwa ini seperti pendidikan saya? Kemarin janjinya kita hanya membahas tips belajar mahasiswa baru. Kami hanya menjawab pertanyaan dari para mahasiswa Nisa. Publik butuh transparansi. Cukup Kak, ini nggak adil bagi saya. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Cut, dapat nggak ada rekamannya? Dapat Kak, tapi sayang bisa sampai nangis kayak gitu. Itu namanya golden moment Cut. Nanti dari edit ya pas bagian Nisa pergi tadi. Beri soundnya yang agak dramatis sama tegas sedikit biar nanti kita post malam ini. Kalian berdua keterlaluan, menjebak maba yang lagi kena musibah demi viewers. Itu melanggar etika kesopanan kita sebagai mahasiswa. Tenang aja kali Indri. Tengok besok, pasti views kita banyak itu. Parah Pak. Kopi. Ngapain guys? Lihat nih hasil edit si Cut semalam. Tengok, penonton kita tembus sampai 3.000 gara-gara konten semalam. Ini tuh rekor bagi UKM kita. Lihat. Tapi Kak, kolom komentarnya parah banget. Banyak yang menghujat Nisa dengan kata kasar. Kalian bangga di atas penderitaan orang lain. Coba lihat grup angkatan dan baca pengumuman yang dikirim dekanat. Pihak dekanat dan dosen pengampu mata kuliah sudah melakukan investigasi. Tidak ada kebocoran kunci jawaban. 100% murni Nisa membayar UKT dengan usahanya sendiri. Tapi gara-gara kebocoran video itu, nama baik Nisa jadi gimana? Hancur kan? Aduh Kak Zahwa, gimana ini? Saya ngedit video
memfasilitasi kualifikasi doang. Aku tuh nggak ada nyalakan dia. Jadi kita tuh nggak bersalah dong di sini, ya kan? Tapi judul dan editan kalian itu menggiring opini publik dan sekarang sudah sampai di telinga Bu Despa. Sore ini juga kita dipanggil ke ruangannya. Ya, kami hanya punya pertanyaan dari para mahasiswa Nisa. Publik butuh transparansi ya. Cukup Pak, ini gak ada dari saya sudah bisa melanjutkan. Jahwa, Indri, Icut, kalian tahu kenapa ibu panggil kalian ke sini? Tahu Bu, tentang yang kami unggah kemarin ya. Kalian udah pakai fasilitas kampus. Kalian juga bawa nama UKM kita kan? Tapi kalian lupa hal paling penting itu saat berbicara. Itu harus ada etikanya. Kalian harus teliti apa itu kebenarannya, jelas atau tidak. Jangan kalian sebarkan dugaan semata tanpa bukti yang jelas. Cut, kamu kan editornya. Kenapa nggak kamu teliti terlebih dahulu bahwa kontennya itu terdapat konten sensitif? Maaf Bu, saya hanya mengikuti arahan dan perintah dari Kak Zahwa untuk mengedit videonya sedramatis mungkin. Saya sangat menyesal Bu. Boleh banget kalian buat konten semenarik mungkin. Jahwa, Icut, itu semua ada batasnya. Dimana batasnya itu batas moral, batas hukum, batas hormat kita terhadap orang lain. Sebenarnya kalian itu udah kena pasal, dimana pasalnya itu 27A UU ITE. Itu pasal soal pencemaran nama baik. Untungnya si Nisa masih mau membicarakannya dengan baik-baik di kampus. Gara-gara video itu, kemarin aku dihujat oleh satu angkatan. Aku di sini ingin belajar dengan tenang, bukan jadi bahan konten agar channel kalian viral. Karena kesalahan ini, Ibu putuskan, yang pertama, kalian hapus video itu sekarang juga. Yang kedua, kalian buat video perminta maaf terhadap Nisa. Yang ketiga, mungkin ini mengecewakan kalian. Tugas Jahwa sebagai ketua podcast dan Icut sebagai editor bakal dihentikan selama 1 bulan ke depan. Dan yang terakhir, kalian harus mikir pelan-pelan soal kesalahan ini. Kalian paham? Ibu, saya sangat menyesal. Jadi saya akan memenuhi semua sanksi yang Ibu berikan. Saya juga paham Bu. Saya berjanji akan lebih berhati-hati lagi dan menyaring konten dengan baik ke depannya. Saya akan mendampingi mereka untuk membuat video klarifikasi dan permohonan maaf sore ini juga Bu. Bagus. Jadikan ini semua pembelajaran berharga buat kalian ke depannya. Ingat ya, bebas berekspresi itu boleh, tapi tetap sopan, tidak boleh merugikan orang lain. Oke. Aku minta maaf ya Nisa atas kesalahanku yang kemarin. Aku sudah ceroboh. Aku juga minta maaf ya Nisa, dan aku sudah merugikan kamu. Ya Kak Zahwa, Kak Cut, saya maafkan. Tolong jadikan ini pelajaran agar kedepannya tidak ada mahasiswa lagi yang menjadi korban. Ternyata kamu benar ya Dwi. Kapok, aku gak mau lagi upload kayak gini. Sama Kak, lebih baik kita punya sedikit penonton tapi berkah daripada viral tapi bikin kita masuk ruang bosan kebingungan lagi.
akan ku